Selamat datang di Motovon Indonesia. Hello, welcome back to Motovon Channel. Jadi sekarang menunya Frinda Van lawan Japanese. Wes, ya mereknya Javan cuma dirakit di Indo kan. Iya, kalau ini ini juga real, Kerawang real. ini. Ini real. Lihat nih ada benderanya tuh, bendera Itali. Ini India. India ya, karena ini orange ya. Kalau Itali merah. Jadi jangan sampai salah. Nyaru. Dan ya mungkin ini teman-teman banyak yang penasaran juga. Sebelumnya mungkin udah lihat tentang si test ride 125, test ride-nya si Ntorq juga. Terus sekarang kita pertemukan gitu kan. Berhubung nih dia sama-sama 125 cc, walaupun harganya bedanya lumayan ya. Ini lumayan nih bedanya. Ini 19,9. Ini berapa? 24, 250.000. Mahal banget. Ini tipe yang tertinggi, paling baru. Kira-kira apakah Ntorq bisa melawan Vario yang harganya lebih mahal 4 jutaan ini? Nah, kita lanjut deh videonya. Kayak apa sih? Langsung ke bahasan ke fituris. Oh, udah mulai. Udah. Langsung aja. 24.250.000, 19,9 juta. 19,9 juta. Lampu-lampu full LED. Wih, keren ya. Iya, itu. Ini yang LED sih cuma DRL, lampu deket, lampu jauh, DRL belakang, Ya, sama lampu sen masih lampu bohlam, rem. Iya, lampu plat nomornya juga masih bohlam, guys. Ini lampu sennya unik banget sih ya. Ini tapi gede sih. Yakin lah jelas gitu kan. Yang depan dibatok, kelihatan banget. Dan yang belakang modelnya terpisah. Cuma batangnya pendek banget. Jadi lucu gitu. Jadi nggak keluar body gitu. Masih di sekitaran body lah. Karena bodi belakang udah lebar ya. Karena body belakang udah Tapi lebar. kalau dikasih di luar bodi makin lebar. Bakal sering patah. Ini pinter sih, pinter. Ini jadi nggak bakal kesenggol-senggol ya? Iya, aman. Karena masih aman. terlindung sama body Nah, ya. kalau Vario kan belakangnya kan nih, dia Dan karena beberapa kali ngeliat di jalan patah. Spotlight. Iya. Karena dia kan bodinya kan kayak dibikin ala-ala shape langsing-langsing gitu. Bener, ini aja ini makin ke belakang makin mengecil Nah gitu kan. itu. Gitu. Kayak aerodinamis banget lah. Terus speedometer coba. Terus speedometer. Full digital, tapi emang layarnya gedean itu ya? Ini gedenya banget. Cuma emang layarnya belum negatif display sih. Ya, ini udah lebih negatif enak display. dilihatnya ya. Ya. Karena latarnya hitam. Jadi mau siang mau malam sih lebih enak ya. Bener. Dan kalau ngeliat fontnya kayak mirip-mirip ya. Kecil-kecil, tipis-tipis kayak kalkulator gitu lah. Cuman ini lebih kayak kalkulator warnanya sih. Karena latar belakangnya putih, jadi makin kayak kalkulator. Isi informasinya Speedometer, udah pasti. Velometer, Nah. odometer, Udah pasti. trip A, pasti. trip B, Pasti. rata-rata di trip A. Oke, terus voltmeter, Voltmeter nggak ada. real time, konsumsi bahan bakar real time, Nggak ada. banyak kagak adanya. Lagi ya, fuel meter pasti ada. Ya pasti ada. Lampu sen kiri kanan ada, lampu Indikator ya jauh, cek engine, Cek engine tuh pasti ada. Injeksi kan. suhu mesin. Suhu mesin. Oh ada. Bahkan dalam bentuk bar. Wah, ya, keren. Wah ini kalau udah panas doang baru nyala. Udah panas doang. Oke. Terus idling stop. Idling stop ini indikatornya ada, cuma fungsinya nggak ada. Dari gimana sih? Nggak tahu. Indikator ada tuh beneran. Karena kurang cepet harganya tadi. Oh iyalah. Harusnya 20 juta tuh. Harusnya 20 ya. Iya. Baru ada fitur. Indikator aki kalau drop. Indikator aki kalau drop dia di dalam. Ada. Udah sampai situ doang. Udah. Wah, kalau ini guys, tadi Odo trip A trip B, jam digital ada juga pasti ya. Oh iya, jam pasti ada Jam lah. pasti ada. Nah, yang keren dan saya yakin tuh nggak ada di Matic lain lah. Itu apa sih 060? Itu dia. Jadi si TVS ini benar-benar pengen menguatkan kesan racing dari Flodo kayak ini. Ntorq. Oke, jadi dia Ntorq kan N-nya itu Newton meter katanya sih. Oh, gitu? Jadi Newton meter, torque-nya ya torque gitu kan, torsi Iya, gitu kan. masuk. Jadi emang benar motor itu kayak difokusin di torsinya gitu. Torsinya itu galak banget. Nah, karena torsinya galak, makanya TVS itu sampai nyematin fitur apa ya? Penghitung waktu ya. Catatan Jadi waktu ya. catatan waktu untuk dari 0 sampai 60 km per jam. Jadi ntar di sini tiap kita dari 0 gitu ya, tiap berhenti dia akan reset ke 0, nanti akan mencatat tiap udah nyentuh 60 dan ada base-nya. Oh berarti dia tiap kali ngegas udah 60 udah tuh ke record, Iya, ntar berhenti lampu merah, 0 lagi. Waduh. Iseng sih, fitur iseng gitu. Terus selain itu tadi, dan ini juga nih banyak banget fitur lainnya, seperti di sini ada indikator jadi fuel low level. Iya. Dia nyala, kemudian ada indikator warning juga di sini. Terus yang pasti nggak ada juga adalah di sini ada tampilan race mode. Sebenarnya nggak cuma tampilan sih. Jadi selain tampilannya berubah, jadi dia ada catatan waktu, ada minute, second, dan millisecond, dan juga ada lap-nya berapa kilometer. Dia juga jadi nyambung ke power modes. Oh. Nah, itu kita bahas di sektor mesin lah ya. Terus juga dia ada catatan last lap atau sebelumnya nih. Terus juga ada yang tadi lah, yang base lap-nya kayak catatan top speed terakhir, terus juga kecepatan 060-nya berapa, gitu. Dan tentu aja, dia sudah terkoneksi dengan smartphone. Aduh. Melalui aplikasi TVS Ride Connect. Beda 4 juta, nggak ada fitur ya. Ini lebih keren teman-teman. Jadi dia tentu aja bisa mencatat lokasi terakhir, parkir,
Terus juga bisa nge-logging data dari ini, jarak tempuh, bisa ngeliat tachometer juga. Waduh, pokoknya lengkap banget lah. Saya kalau dijelasin sini kayak nggak cukup satu video lah, panjang banget lah. Jadi meskipun beda 4 juta, gengsinya tetep lah. India punya gaya ya. India punya gaya. Ya Vario sih ya begini udah cukup karena ada si hasil survei mereka kan. Iya. Surveinya sih. AHM tuh ya fiturnya udah cukupan lah. Kecukupan ya. Memuaskan lah ya udah. Jadi yang nggak perlu diganti nggak usah diganti. Berarti ini overkill banget ya. Overspec gitu bang. Overspec. Kalau overspec tuh buat harganya tuh. Lanjut, saklar-saklar ada apaan? Wah, saklar ya Headlight stop stop ya, pasti, itu ada. starter, lampu jauh, lampu dekat, klakson, sen kiri kanan. Kalau ini kirinya ada pas beam ya. Ini nggak ada. Itu nggak ada ya. Sen biasa, klakson. Yang kanan ada engine cut off. Kagak Di ada. Matic ada engine cut off. Ini buat apa coba? Padahal tinggal turunin standar samping udah mati mesinnya. Hah? Kita ke tengahnya dulu. Oh, itu. Hazard, moge coy. Wih. Matic pakai Yamaha Hazard. juga ada sekarang. Iya. Ini salah satu ciri moge di Indonesia ya, ada Iya. Hazardnya. Terus yang bawah, nah ini dia. Tadi udah ditanya. Selain tombol starter, dia juga berfungsi untuk voice command. Nah, jadi dari aplikasinya tadi, selain buat maps, buat apa segala macam, dia bisa voice command dan bisa riding modes gantinya dari sini juga. Pada modes-nya dari sini juga. Kecanggihan Jadi buat. super canggih. Satu tombol 3 fungsi. Luar Iya. biasa. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo. Lanjut. Fitur bawah, kunci Nih, kontak. bawah. Kunci Oh, kontak. smart key system. Ada kunci biasa. Nah, ini bedanya. Ini bedanya. Oh iya. 4.250.000 ini bedanya nih. Oh, itu bedanya. Ini Jadi smart key system, terus ada apa lagi, anti theft-nya. Anti theft, ada alarm, answer back. Answer back ya. Ya ini cukup disayangkan bener-bener masih kunci manual dan bener-bener nggak ada penutup magnet tuh nggak ada di sini. Buka jok, tinggal pencet. Wow, buka jok pindah kunci ke belakang. Harus turun dulu dia. Jadul banget nih, kerasa jadul banget gitu. Konsolnya, Di sini polos. konsolnya satu yang sebelah kiri ada power outletnya, ojol label. Oh, label. Di sini polos karena kita tahu konsep motornya racing ya. Di racing Oh, iya, kita bener butuh konsol banyak-banyak karena Nggak mungkin bapak sambil ngecas ya. nggak mungkin kita kebut-kebutan sambil ngecas atau sambil ngantongin barang, itu nggak mungkin banget ya. Cuman sebagai kompensasinya di sini ada gantungan barang 2 teman-teman. Jadi di bawah setang 1, di bawah jok 1. Woi. Oh, ini satu doang di tengah nih. Nggak, itu cuma tengah doang ya, kurang berarti. Tapi ada gantungan lagi di bagasi ada 2. Oh, itu buat helm. Buat helm. Ini juga ada tuh. Oh, ada. Jadi buat helm kanan kiri ada. Bagasi 18 liter. Bagasi 20 liter. Waduh. Lebih gede ini, lebih manjang dan Ini ada lampunya. Ini apa nih? Oh, lampu. Ada lampunya. Dan lampu ini lumayan terang ya dibandingin beberapa motor yang pernah dicoba. Ini terangnya lumayan sih. Bener-bener bisa nerangin hampir seluruh ruangan bagasi. Dan yang ini ada power outletnya. Oh, ada di situ. Jadi kalau itu power outletnya di depan, USB Type C kalau itu ya, Iya. atau Type A. Type A. Type A. Kalau sini juga sama, Type A juga, cuma ada di bawah jok. Jadi lebih aman ya, nggak gampang dicolong. Tangki 5,5 liter. Tangkinya saya lupa. Tangki 5,8 liter kalau nggak salah ya. Oh, lebih gede ya. Tadi koreksi aja. Ya beda-beda tipis lah. Dan kalau isi bensin nggak perlu buka jok. Karena tinggal putar ke kiri aja. Tapi tetap harus turun dari motor. Nggak usah. Ini juga sama sih turun juga. Nggak usah turun. Kasih ke mbaknya aja kuncinya. Udah, mbaknya suruh putar sendiri. nggak bercanda. Tetap harus turun ya. Untuk faktor keamanan. Cuma minimal nggak buka jok. Cuma masalahnya, kalau masang box, ini gimana? Oh iya. Box bracket harus custom. Mereka harus bisa maju mundur. Emang balapan pakai box? Oh iya, motor balap. Nggak butuh box. Matic Motor balap. Racing. Race XP. Fitur lagi apa ya? Parking brake lock ada ya? Ada Oh, dong. CBS. Oh, Ini juga CBS. CBS juga. Ini CBS juga tuh. Tuh, lihat handle gerak-gerak kan. Kalau cuma kalau ini namanya bukan CBS. Apa tuh? SBT kalau nggak salah. Sebatang. Synchronized Braking Technology. Kalau nggak salah kepanjangan itu SBT. Cuma ya secara konsep Mirip-mirip fungsinya lah. sama lah. Jadi kita ngerem di sini. Ya yang beda ngerem pabrikan, ikut beda kanan. merek lah, beda sebutan lah. Beda sebutan aja. Biar gengsinya beda. Gengsi beda. Ya parking brake, terus SBT, terus apa lagi ya? Ya, kira-kira itu sih fitur-fiturnya. Injeksi ya standar lah, rem depan cakram, belakang Ya. tromol sama. Cuma nih rem apa? Cakramnya oh sama ya, wavy. Wavy. Cakramnya sama wavy. Kaliper satu piston sama. Sama. Yang lain masih 11-12 lah ya. Yang lain 11-12. Nah, kalau buat fitur kalian suka yang mana nih? Ada Ntorq yang cukup overkill dengan sistem konektivitas smartphone-nya dan ada fitur pencatatan waktu atau Vario yang apa Yang- ya? Yang standar. Yang fungsional. Oh, fungsional, benar Fungsional. Jangan nggak standar, fungsional. Fungsional. Babak selanjutnya adalah posisi riding. Yoi. Kalau dilihat-lihat nih ya, kalau dari frontal. Apa tuh? Kayaknya setangnya si Ntorq ini kayak lebih tinggi sih dibanding Vario sih. Ya nggak Kelihatan sih dari kamera Ya. sih.
Iya. Kalau si Vario tuh kayaknya lebih rendah. Ya mungkin buat memberi kesan sporty itu ya. Makanya dia posisi duduknya tuh emang kayak agak bungkuk dikit, kayak agak maju ke depan gitu gak sih? Nggak berubah dari sebelumnya. Dari yang pertama. Dari 2012 kan pernah punya dulu. Coba kayak persis. apa? Kayak apa modelnya? Nah, ini Waduh, ini enak banget. emang feelingnya berasa kayak agak maju ke depan sih, agak kayak gini agak lah. gini ya. Tapi nggak yang sampai lebay banget Iya ya. sih. Feelingnya tuh emang berasa kayak maju ke depan. Stangnya nekuk banget nggak sih ke belakang? Iya, dan ngebantu juga sih akhirnya buat slap slip. Hmm. Lincah, terus sudut belakangnya juga gede, walaupun ya kalau dipaksa gini ya Iya. dengkul ya. Iya. Ya jok feelingnya udah lebih empuk dibandingkan model-model sebelumnya. Busanya tuh ya. Iya, kayak sih ganti vendor nih. Kayak kemarin pas yang dari first drive juga sebenarnya udah ngerasain. Udah beda kan rasanya Beda kan. banget asli. Kayak sih emang ganti vendor nih. Desainnya sama gitu kan. Busa dalamnya Pas nih. didudukin dia kayak lebih empuk kayak gitu Nah. di pantat gitu. Itu. Terus pijakan kaki juga masih sama. Ya untuk sepatu 44 masih oke, masih ada ruang, ada gantungan barang buat naruh barang di sini juga masih lega lah ya. Sama Oh jauh. laki-lakinya jauh nggak? Jauh. Oh, jauh ya. Jauh. Tinggi saya 172 cm. Heeh. Terus diturunin ya ini tinggi jok 769 mm. Ya pasti napak banget sih. Terhitung rendah, makanya banyak cewek-cewek yang suka juga kan. Jadi buat ladies bikers Yo, gitu iya, ya. sampai jingke-jingke kan. Jingke-jingke ya. Nggak bikin kagok juga di macet-macetan. Gitulah. Bobotnya juga Handlingnya masih tergolong ringan ya. 112 kg. Naik sekilo sebenarnya kan karena pelak lebih lebar, Lebih lebar. ban juga lebih lebar, jadi nambah bobotnya. Tapi masih oke. Kita cobain di safety riding park ya AHM. Riding park. Gini, weh enteng aja. Weh, sampai gesrot ya. Gesrot-gesrot. Cuman jangan dicoba di jalanan. Teman-teman yang belum nonton first ride-nya mungkin bisa klik di atas link itu. Cards di atas. First ride, first impression, Yes, test ride juga beda ya. varian. Oke, Entok gimana entok? Entor. Kayak tadi udah bilang di awal, emang stangnya tinggi banget. Jadi walaupun dia konsepnya racing gitu ya, untungnya si TVS ini Indianya dia masih berbaik hati untuk pengendaranya gitu ya. Masih memberikan kesan yang nyaman. Nah itu. Bisa digambarkan dari setangnya yang lebar, posisinya tinggi, akhirnya badan tuh kayak santai gitu. Relax ya. Relax tuh. Lengan juga masih ada jarak gitu ya. Artinya kalau kita belok patah nggak sampai yang ketarik banget. Dan tentu aja mau belok patah pun Bebas jauh. dengkul? Jauh, tentu saja jauh. Antara bandul setang dengan paha tentu saja tidak mentok, jauh gitu kan. Terus radius putar setangnya juga lebar karena dia nggak ada kompartemen di tengahnya. Ya lega banget. Ini nih dengkul sama depan jauh banget teman-teman. Ya mungkin karena ini kan motor emang dari India ya. Mungkin postur orang Jawa kan gede, tinggi gitu ya. Ya mungkin disesuaikan gitu ya. Jadi ketika postur orang Indonesia mungkin yang kayak saya 170 cm, ya jadinya lega banget gitu kan. Apalagi kayak dari bawah mau naik gitu ya, kayak nggak ada mentok-mentok ya. Nggak khawatir kecedot ya dengkul ya. Jauh banget nih, lapang banget ya asli. Itu sih yakin kalau emang motor ini banyak yang pakai nih. Nah, Nanti ada yang jual aksesoris itu kayak keranjangan-keranjangan gitu tuh. benar, bisa jadi kayak zaman dulu Mio tuh ada Ya, tuh ya. Mio awal banget kan. Nah, jadi ada yang bikin kayak kompartemennya ya bolt on gitu lah. Kemudian pijakan kaki juga lebar untuk sepatu 43 nih. Masih bisa maju mundur banyak. Kanan kirinya juga oke, bawa barang juga pasnya gede banget, lebar Lega banget sih itu. Galon kayak muat galon. Bener, apalagi ada dual hook juga depan sama bawah ini. Jadi benar-benar bisa mengikat barang dengan baik. Terus yang saya suka lagi dari Entorq ini adalah joknya sih. Joknya tuh Luaran lebar, joknya. yoi lebar, terus empuk, asli enak banget. Lebar, empuk, dan di belakangnya kayak ada sandaran buat lumbar support gitu, tulang ekor, dan lumayan menanjak gitu ya. Terus kalau diturunkan, masih tentu saja masih sangat bersahabat, masih sangat menapak gitu kan. Jadi ini riding impression aduh juara banget sih. Tapi beratnya berapa deh? Nah masalahnya di situ teman-teman. Jadi walaupun bentuknya compact, wheelbase-nya pendek, peleknya kecil, Iya. tapi ternyata bobotnya ini 4 kg lebih berat dibanding Vario 125 loh. 116 berarti? Kurang lebih 116 atau 118 lah, sekitar segitu lah. Jadi sebenarnya kalau udah jalan sih nggak terlalu kerasa ya. Iya. Paling kerasa tuh kayak lagi gini nih, maju Dorong, maju mundur. mau parkir, kayak gitu agak berasa. Cuma kalau udah jalan ya bobot 4 kilo, 3 kilo mah nggak berasa lah. Stabil-stabil aja, masih ringan-ringan aja, masih lincah-lincah aja. Apalagi si Entorq ini, dia karakter suspensinya lumayan agresif. Artinya apa ya, kayak padat gitu lah. Kalau Vario mungkin lebih lembut ya. Iya. Buat harian enak gitu ya. Yang depan bahkan sering bottoming. Nah, saking lembutnya ya. Kalau yang belakang sih sebenarnya agak kaku ya sebenarnya kalau yang belakang ya. Jadi kalau di jalan rusak juga sering kayak nabok-nabok pantat. Sama. Cuma dia kalau malah- boncengan udah
lebih enak kalau buat boncengan. Nah, bener, ini buat boncengan enak, cuma kalau buat sendiri kayak saya 60 kg itu kayak lumayan ke gojlak-gojlak kalau jalannya rusak ya. Itu agak kurang enak, agak kurang nyaman kalau kontur jalannya bergelombang gitu. Cuman kalau jalannya mulus gitu ya, terus kita corner gitu, Mantep ya. motornya antep dan nurut banget gitu, agresif banget gitu motornya. Karakter suspensinya enak sih buat yang suka agresif, cuma untuk yang kejar nyaman kayaknya agak kurang ya. Kan sesuai konsepnya, Oh racing. iya, racing, tidak comfortable. Racing, Race XP. Ya bener sih, jadi sejalur dengan core dari motor ini ya, yang racingnya itu. Sekarang kita ngomongin mesin. Yoi. Ini udah Vario dulu ya. Oke, ESP nggak jadi Plus. Non Nggak plus. jadi ya? Nggak jadi. Yang harapnya sih ESP Plus ya. Harapnya ya. 125 cc, 4 katup kan. Ternyata masih Masih pakai yang lama, lagi-lagi karena hasil survei yang mengatakan ini motor udah memuaskan, cukup buat harian, bensinnya masih irit. Ya udah nggak dirubah. Lagian pada di survei bilangnya gitu sih ya. Harusnya bilang kurang ya? Iya bilang, kurang gitu. Pasti jadi SP Biar Plus. di-upgrade. Biar di-upgrade. Jadi speknya nggak berubah, 4 tak SOHC, 2 katup, pendingin cairan. Terus karakter juga overstroke, langkah piston lebih panjang, tenaganya 11,1 PS, torsinya 10,8 Nm. Dan dia karakternya bawahnya sih nangis sih, cuman lembut tapi dia ada kan torsinya berasa. Cuman ya ada kayak yang nahan gitu loh, kayak nggak mau lepas gitu. Gak mau langsung, wah! Ya, kayak bensin dicekek gitu. Ya pasti dong, kan biar Rasanya irit. irit. Terus standar. Bagi kalau lagi kondisi dingin nih, baru nyalain terus semenit dipanasin, nyalain tuh Digas. Itu masih menggigil dia, masih kedinginan. Terus balik ke Entorq. Di Entorq ini 125 cc juga, sama seperti Vario ini. Cuman dia masih air cool ya teman-teman. oh, aircool. Masih air cool, pendingin angin. Jadi dia memanfaatkan kipas yang menempel di mana? Di sebelah kanan. Jadi kipasnya menghirup udara lalu menghembuskan ke bagian mesin-mesin di dalamnya. Wajar beda bedanya. 4 juta ya. Terus juga dia klepnya 3 guys. Nambah. Ini cuma 2, dia klepnya 3. Jadi yang 2 in, 1 X. Tentu aja dia efisiensi bahan bakarnya akan lebih baik ya. Kemudian apa lagi ya? Starternya belum starter halus, masih dinamo starter. Ini udah ACG. Itu udah halus. ACG. Jadi wajar dia juga belum dilengkapi dengan start Ending stop stop ya. ya. Ending stopnya itu. Untuk tenaganya, J ini kan tadi seperti disinggung di awal dia punya 2 riding modes ya. Jadi ada street mode dan ada race mode. Dan dua-duanya ini berpengaruh. Jadi bukan cuma gimmick, ini beneran beda. Ngepek. Jadi kayak kemarin ngobrol sama teknisnya dia tuh di antara 2 riding modes ini dia beda di timing pengapian, beda di limiter juga, sama beda mapping bensin, sama idle-nya pun beda. Langsamnya. Sama beda. Nih, saya bacain ya, agak panjang soalnya teman-teman. Jadi ini kompresinya kecil 10,3/1, jadi round 90 masih aman Masuk. banget. Masuk. Maksimum power ya. Untuk di street mode cuma 8,9 PS. Lah kecil. Kecil banget. 8,9 PS di 7000 rpm. Sedangkan untuk race mode-nya ada di 10,1 PS. Masih kecil gedean ini. Ya kompresi kecil ini Pak. Ini kan kompresinya tinggi ya kan. Ini masih cuma 10 lah, jadi ya wajar kalau tenaga masih lembut. Kemudian itu 10,1 PS di RPM yang sama. Torsinya kalau di street mode 10 Nm, kalau yang di race mode-nya 10,8 Nm. Lah sama kayak ini torsinya. Sama, makanya walaupun kompresi kecil, tenaga kecil, cuma torsinya berani diadu sama ini Pak. Terus juga selain itu City Fast ini dia punya klaim top speed. Dia itu kalau di street mode tuh cuma 89 km/jam, sedangkan kalau yang race mode-nya bisa 98 km/jam. 98. Yaitu klaimnya TVS sih. Sebenarnya kalau kami coba 100 pun nyampe. Ntar teman-teman lihat di hasil pengetesannya aja ya. Di Hasil. table selanjutnya ini, setelah ini. Kemudian juga idlingnya ini yang tadi nih. Jadi kalau yang street mode tuh 1500 rpm plus minus 100 rpm. Dan kalau yang race mode 1750 rpm. Lebih tinggi. 250 rpm lebih tinggi. Biar respon mesin lebih sigap kali ya. Kayaknya gitu ya. Jadi dari posisi berhenti di gas tuh bisa lebih cepat gitu ceritanya. Iya, Tapi iya, emang iya. bener sih. Ketika pakai street mode dan race mode itu sebenarnya yang paling kerasa itu ketika jalan ketika dari posisi berhenti. Jadi kalau yang street mode kita gas tuh gitu ya. Kalau race mode tuh bisa langsung cuma habis itu di 50 sampai 70-nya emang kayak ngantuk sih tenaganya. Ya sama lah kayak ini lah, nggak jauh beda kan. Habis itu 80-nya baru dia bisa jerit lagi sampai ke top speed-nya. Dan yang paling saya cukup
perlu dihargai dari mesin ini adalah vibrasinya. Halus. Makin kencang malah makin halus. Makin tinggi dia pakai 70, 80, 100 malah makin gak ada getar di kaki, di jok, di tangan. Asli ini juara banget sih teman-teman. Oke banget sih. Kalau masalah vibrasi sih, Vario juga halus ya. Iya sih. Cuman ya penyakit bawahnya kan dari model-model sebelumnya kan gerdek nih kalau pas akselerasi Mesinnya ya. halus. Sejauh ini sih tidak. belum. Mesinnya halus, CVT-nya tidak. Tapi sejauh ini sih masih aman. Masih baru ya. Masih baru 500 km odometer ya. Belum nyampe. Baru itu kita mah. geber-geber kan. 1000, 1500. Ya, nanti media-media berikutnya yang minjem mungkin berasa tuh. Enggak dong, kan diservis dulu. Oh iya, Jadi benar. halus terus. Terus lagi yang istimewa dari sini adalah tentu aja yang nggak punya di Vario. Knalpotnya. Suaranya berwibawa banget. Jadi ini knalpot yang modelnya gede gini kayak ikan pari gepeng gini ya. Suaranya tuh keren banget. Coba dengerin. Ini kan ini lubangnya gede banget ya. Dan itu emang jadi salah satu ciri dari TVS lah, baik di Matic ini, di Apache juga suaranya ngebas-ngebas. Nih, kita coba. Kayak bobokan ya? Kayak bobokan. Kirian, Bos. Wis. Wah. Cobain ini ya. Coba Vario. Ini sih suaranya garing-garing crunchy gitu. Kalau itu emang ciri khasnya dia banget lah. Wih, halus. Halo. Ada dentuman-dentuman kecil-kecil gitu ya. Treble Ini lah. comberannya geter banget. Tutup comberan geter itu. Bukan treble ini. Suaranya begini lah, garing-garing. Istilahnya nih, kalau itu suaranya lebih ke treble ya. Kalau ini lebih ke bass. Bass. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Kita komparasiin TVS Ntorq sama Honda Vario 125. Sama-sama pemain Matic kelas 125 cc walaupun beda kasta dari sisi harga ya. Ya, harganya 19,9 juta. Yang ini tipe CBS ISS SP 24.250.000. Ya. Bedanya 4.350.000. Betul. Cuma masing-masing ini benar-benar ada kelebihan dan kekurangannya Ya, ya. betul. Ini kelebihannya ada, itu kekurangannya ada, kelebihannya ada juga. Jadi benar-benar ya pada akhirnya konsumen yang memilih. Kalian yang memilih lah. Kira-kira lebih cocok sama kepribadian kalian atau kebutuhan kalian tuh lebih cocok yang mana gitu kan? Apakah berjiwa racing dan ingin tampil mencolok di jalan Beda gitu kan? Beda gitu kan? Ya pakai Uga TVS sama nama Ntorq. orang ya? Yo, TVS itu anti mainstream gitu kan? Atau kalian mungkin Cari yang aman-aman aja lah. main aman, terus juga fitur-fiturnya fungsional gitu kan ya. Bapak ibu seneng di rumah kan. Dijual lagi gampang gitu iya. kan. Mau servis juga banyak karena kan kita tahu sendiri TVS ini baik dealer atau bengkel resminya ya masih Ya. sedikit lah ya populasinya lah Itu ya. kan untungnya pabriknya ada di Karawang, jadi Betul. untuk spare part online pun gampang lah. Masih terjamin ya. Ya, terjamin bos. Masih terjamin. Ya itulah, balik lagi ke kalian pilihannya. Yang penting kita udah menjabarkan beda-bedanya, plus minusnya, impresinya seperti itu. Tinggal kalian nego sama orang tua kalian mau beli yang mana. Tapi jangan gedor pintu ya. Negonya. Jangan nendang pintu. Jangan orang pintu, apalagi kabur sampai rumah gitu. Mau TVS Ntorq gitu ya. Mau Vario gitu kan. Jangan. Oh gitu, makasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share video ini. Siapa tahu teman-teman kalian juga penasaran dengan komparasi antara Vario 125 terbaru dan TVS Ntorq 125 ini. Dan jangan lupa follow Instagram kami yaitu motovun.indonesia. Ada juga TikTok kami yaitu Motovun Indonesia dan ada channel untuk membahas mobil di Autofun Indonesia. Kalau gitu, Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.